berniat menemani sang nenek yang tinggal sendirian di desa terpencil. Dari seorang gadis kota justru terjebak dalam rangkaian teror yang mencekam di dalam rumah limasan tua milik keluarganya. Sebuah cerita horor khusus Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Berjudul Rumah Nenek Tak Seperti Dulu Lagi. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian masih berani. Dengung mesin mobil travel itu akhirnya mati, digantikan oleh sunyi yang mendadak pekat ketika ban kendaraannya berhenti di ujung jalan tanah desa. Pramundari melangkah turun, disambut oleh hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. Sisa hujan siang tadi menyisakan udara dingin yang langsung menusuk pori-pori kulitnya. Di atas kepala, langit sore melarut dalam warna jingga kusam yang sekarat perlahan digantikan oleh bayang-bayang malam yang merayap turun. Sambil membetulkan posisi tali ransel di bahu dan menyeret sebuah koper kecil, Dari memandangi jalanan setapak di depannya. Sudah hampir 5 tahun, ia tidak menginjakkan kaki di kampung halaman ibunya ini. Terakhir kali ia datang adalah saat liburan semester awal kuliah. Di dalam ingatannya, jalan menuju rumah nenek tidak pernah sepi seperti ini. Dulu, jalanan ini selalu hidup oleh sapaan ramah tetangga, tawa anak-anak yang bermain sepeda di sore hari, dan aroma khas kayu bakar yang mengepul dari dapur-dapur rumah panggung warga. Namun sore ini, desa itu seperti kehilangan denyut nadinya. Rumah-rumah warga di sepanjang jalan tampak tertutup rapat, seolah-olah penghuninya sengaja mengunci diri dari dunia luar. Rumput liar tumbuh tinggi, mencuat di pinggir jalan, menyenggol kakinya dengan dedaunan yang basah dan dingin. Langkah Dari melambat, begitu pagar kayu pembatas pekarangan nenek mulai terlihat. Dadanya tiba-tiba didera rasa sesak yang tidak beralasan. Rumah kayu tua bergaya limasan itu berdiri membisu di balik pohon mangga yang rimbun. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi teras. Tidak ada suara radio tua dari dalam rumah yang biasanya memutar lagu campur sari kesukaan nenek. Bahkan, kandang ayam di bagian samping pun kosong melompong, tanpa suara riuh yang familiar. Rumah itu tampak jauh lebih gelap, lebih ringkih, dan lebih diam dari apa yang ia ingat. Seolah-olah bangunan itu telah terlalu lama ditinggalkan oleh kehidupan, membiarkan kesepian memakan setiap sudut kayunya yang mulai melapuk. Dari baru saja menapakkan kakinya di anak tangga teras yang terbuat dari semen kasar, ketika pintu kayu di depannya berderit terbuka. Gerakannya lambat, seolah ditarik oleh embusan angin malam yang mendadak berembun. Di balik celah pintu yang remang, sesosok tubuh tua berdiri membisu. Itu nenek. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Dari meremang seketika. Wanita tua yang dulu selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyum lebar itu kini tampak menyusut. Tubuhnya jauh lebih kurus, menyisakan kulit yang menggelayut longgar pada tulang-tulangnya. Wajahnya pucat pasi, nyaris sewarna kain mori, dengan sepasang mata yang terbenam dalam di rongganya yang cekung. Tatapannya lurus, kosong, dan dingin, melewati bahu Dari seolah sedang melihat sesuatu yang berdiri jauh di belakang gadis itu. Nenek hanya diam membeku selama beberapa detik yang terasa menyiksa, sebelum akhirnya bibirnya yang kering bergerak pelan. "Kamu akhirnya datang juga." Suaranya lirih, serak, dan bergetar parah
seolah pita suaranya sudah berdebu karena berbulan-bulan tidak digunakan. Nada hangat yang dulu selalu Dari rindukan telah lenyap tanpa bekas. Mencoba menepis rasa janggal yang mulai merayap di dadanya, Dari memaksakan diri untuk tersenyum. Ia melangkah maju dan langsung memeluk tubuh ringkih itu. Namun, detik berikutnya, Dari hampir saja menarik diri karena terkejut. Tubuh neneknya terasa sangat dingin, bukan sekedar dingin karena udara malam, melainkan dingin yang beku dan kaku, mirip seperti menyentuh daging yang baru dikeluarkan dari lemari es. "Nek, kok badan nenek dingin sekali? Nenek lagi sakit?" tanya Dari. Suaranya agak bergetar saat ia melepaskan pelukannya dan menatap wajah tua itu dari dekat. Nenek tidak menjawab secara langsung. Sudut bibirnya perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang terasa dipaksakan dan kaku, membuat kerutan di wajahnya tampak tidak alami. "Udara kampung memang dingin kalau malam," bisik nenek. Suaranya terdengar seperti gesekan daun kering di atas tanah. Nenek kemudian berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Langkah kakinya terdengar aneh di atas lantai papan, berat dan lambat. Seolah ia harus mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk menyeret sepasang kakinya sendiri. Dari berdiri terpaku di ambang pintu, menatap punggung neneknya yang perlahan ditelan kegelapan ruang tengah, sambil meremas tali ranselnya dengan tangan yang mulai berkeringat dingin. Dari melangkah melewati ambang pintu, dan hal pertama yang menghantamnya adalah kegelapan yang pekat. Rumah ini terasa seperti perangkap yang mengurung hawa dingin. Ketika ia melangkah lebih dalam ke ruang tengah, bau lembab yang samar langsung menyengat hidungnya. Itu bukan sekedar bau rumah yang lama terkunci karena hujan. Ada semacam aroma anyir bercampur tanah basah yang membuat dadanya mual. Ia mencoba meraba dinding, mencari saklar lampu. Ketika jemarinya menyentuh dinding papan, lapisan debu tipis yang terasa kelabu dan tebal menempel di kulitnya. "Listrik sering mati ya, Nek? Kok gelap sekali?" tanya Dari sambil menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya senter itu membelah ruangan, melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu. Nenek tidak menjawab. Beliau terus berjalan membelakangi Dari melintasi ruang tengah menuju dapur. Dari mengarahkan lampu ponselnya keliling ruangan, dan rasa asing itu semakin mencengkeram hatinya. Rumah ini benar-benar terasa mati. Di atas meja kayu, teko kuningan yang biasanya selalu berisi teh hangat kini kosong dan diselimuti jaring laba-laba. Tidak ada suara kepakan sayap atau kokok ayam dari kandang belakang. Bahkan, radio bertenaga baterai milik kakek yang dulu tidak pernah berhenti memutar gending Jawa kini tergeletak bisu di sudut lemari dengan layarnya yang pecah. Lalu, cahaya senter Dari berhenti pada sebuah jam dinding kayu kuno yang menggantung di dekat pilar rumah. Jam itu berdebu, dan jarum detiknya tidak lagi bergerak. Kedua jarum hitamnya menunjuk kaku berhenti tepat pada pukul 2:13. Entah mengapa, melihat angka itu membuat tengkuk Dari mendadak meremang. Rasanya seolah seluruh kehidupan di dalam rumah ini dipaksa berhenti di satu detik yang kelam di masa lalu. Dari arah dapur, terdengar suara gesekan kain yang samar, disusul bunyi ketukan pelan dari perabotan yang saling berbenturan. "Nek, nenek lagi apa di dapur?" Dari setengah berteriak, mencoba mengusir kesunyian yang terasa menekan gendang telinganya. Lagi lambat, dari kegelapan dapur, wajah pucat nenek muncul di batas cahaya senter ponsel Dari.
Beliau berdiri diam di dekat meja makan yang kosong menatap Dari dengan mata cekungnya yang tidak berkedip. "Nenek, cuma mau menyiapkan tempat untuk kamu tidur," kata nenek pelan, nyaris berupa bisikan yang bergaung aneh di ruangan yang sunyi itu. Malam turun dengan kejam di kampung itu, seolah-olah kegelapan sengaja menelan desa lebih cepat dari biasanya. Kabut tebal yang basah mulai merayap masuk melalui sela-sela jendela kayu yang renggang, membawa serta aroma embun yang menusuk. Di dalam kamar lamanya, Dari duduk di tepi ranjang besi yang terasa berderit ringkih setiap kali ia bergerak. Satu-satunya sumber cahaya di kamar itu adalah sebuah bohlam 5 watt yang menggantung di seutas kabel lusuh, memancarkan cahaya redup kekuningan yang membuat bayangan perabotan tampak mendistorsi di dinding. Dari mencoba menenangkan hatinya yang sedari tadi bergejolak. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kepulangannya ini adalah untuk mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota yang melelahkan. Ia mulai mengeluarkan pakaian dari ransel, menyusunnya satu persatu di atas kasur kapuk yang terasa agak kempes. Namun, semakin malam merambat naik, keheningan desa justru terasa mencekik. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kodok peliharaan alam yang biasanya meramaikan malam di desa. Hanya ada sunyi yang teramat pekat. Hingga menjelang pukul 10 malam keheningan itu mendadak pecah. Srek, srek, srek. Dari seketika menghentikan gerakannya, tangannya yang sedang memegang selembar baju menggantung di udara. Suara itu terdengar tepat di atas kepalanya. Bukan suara langkah kaki yang menapak kokoh di atas lantai loteng, karena ia tahu betul rumah limasan ini tidak memiliki lantai 2. Melainkan suara sesuatu yang merayap di balik langit-langit. Tok, tok, tok. Suara itu berubah. Ini terdengar seperti benturan benda tumpul yang berat bergeser perlahan dari sudut kamar menuju ke bagian tengah plafon. Bilah-bilah bambu dan papan kayu yang menjadi langit-langit kamar Dari tampak sedikit melungkur ke bawah, berderit pelan seolah sedang menahan beban tubuh yang sangat berat di atasnya. Dari menahan nafas, matanya terbelalak menatap lurus ke langit-langit yang berdebu. Jantungnya berdentum begitu keras di dalam dada. Sesuatu di atas sana tidak sedang berjalan, melainkan merayap dengan perut menempel pada papan, mundar-mandir tepat di atas tempatnya menginap. "Nek," bisik Dari dengan suara tercekat di tenggorokan, berharap itu hanyalah suara kucing liar atau musang yang terjebak. Namun, seolah merespon panggilannya, suara ketukan di atas plafon itu mendadak berhenti tepat di atas kepala Dari. Keheningan kembali melanda selama beberapa detik, sebelum akhirnya terdengar suara gesekan halus yang panjang. Seolah sesuatu yang berada di balik langit-langit itu sedang menempelkan telinganya ke papan kayu, mendengarkan setiap nafas dari atas sana. Tenggorokan Dari terasa sangat kering, seolah pasir menyumbat kerongkongannya. Rasa takut yang mencekam setelah teror di langit-langit tadi membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11 malam lewat beberapa menit, ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk keluar kamar demi segelas air. Begitu pintu kamar terbuka, kegelapan ruang tengah menyambutnya seperti tembok hitam yang dingin. Dari sengaja tidak menyalakan senter ponselnya, khawatir cahayanya akan mengejutkan nenek yang ia duga sudah tertidur di kamar depan. Satu-satunya panduan arahnya adalah seberkas cahaya kuning redup yang berasal dari arah dapur di bagian belakang rumah. Saat langkah kakinya
yang bertelanjang kaki menapak tanpa suara di atas lantai kayu. Sepoi angin malam membawa suara lirih ke telinganya. Dari menghentikan langkah. Itu suara nenek. Beliau sedang berbicara. Suaranya terdengar kasihan, bergetar penuh kerinduan, sekaligus menyeramkan, karena bergaung di rumah yang sepi. Dari melangkah mendekat ke pembatas ruangan bersembunyi di balik pilar kayu besar untuk mengintip ke area dapur. Tubuh Dari langsung menegang kaku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Di bawah pendar lampu dapur yang berkedip-kedip gelisah, nenek sedang duduk sendirian di salah satu kursi meja makan kayu. Di hadapannya terdapat sebuah kursi kosong yang sengaja ditarik mendekat. Nenek tidak sedang memegang apapun, tangannya yang kurus kering saling bertautan di atas meja. Dan pandangan matanya tertuju lurus pada kursi kosong di depannya. Iya, dia sudah datang, bisik nenek. Kepalanya bergoyang pelan seolah sedang mendengarkan jawaban dari udara kosong. Iya, anak itu masih di sini, tidur di kamarnya. Dari merinding hebat. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Nenek seolah sedang melaporkan keberadaannya kepada sesuatu yang tidak kasat mata yang duduk di kursi kosong itu. Atmosfer dapur mendadak terasa begitu pekat dan pengap, hingga bau anyir tanah basah yang ia cium sejak sore tadi kini terasa semakin menusuk hidung. Nek, panggil Dari. Suaranya keluar hampir menyerupai cicitan ketakutan. Suara lirih nenek langsung terputus. Keheningan yang mati mendadak melingkupi dapur. Seketika itu juga, nenek menghentikan gerakannya. Beliau tidak langsung menjawab, melainkan menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah pilar tempat Dari bersembunyi. Tatapan mata cekung itu kosong. Pupilnya melebar tanpa ekspresi selama beberapa detik yang terasa abadi. Sebelum akhirnya, sebuah senyuman tipis yang kaku dan dingin kembali terukir di wajah pucatnya. Kamu belum tidur, Dari. Sini, temani nenek. Kami sedang membicarakanmu, kata nenek pelan. Sembari jemarinya yang pucat menunjuk ke arah kursi kosong di hadapannya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk lewat celah ventilasi tidak mampu mengusir rasa dingin yang mengendap di tubuh Dari. Setelah malam yang penuh keganjilan itu, ia memutuskan untuk keluar rumah mencari udara segar, sekaligus berniat membeli beberapa keperluan memasak di warung kelontong desa. Ia berharap obrolan hangat dengan warga lokal bisa mengikis prasangka buruk yang mulai meracuni pikirannya. Namun, begitu kakinya melangkah ke jalanan desa, Dari menyadari ada yang salah. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu pekarangan mendadak menghentikan aktivitas mereka begitu melihat Dari lewat. Mereka tidak tersenyum atau menyapa ramah seperti 5 tahun lalu. Tatapan mereka kosong, penuh selidik dan dilingkupi rasa ngeri yang samar. Ketika Dari mengangguk sopan untuk menyapa, mereka justru membuang muka dan berbisik-bisik dengan terburu-buru di balik punggungnya. Dari mengabaikan rasa tidak nyaman itu dan mempercepat langkah menuju satu-satunya warung kelontong yang buka. Di sana seorang wanita parubaya pemilik warung sedang menata dagangannya. Permisi Bu, mau beli teh celup sama gula pasir? Kata Dari mencoba seramah mungkin. Wanita itu menoleh. Wajahnya sempat ramah sebelum matanya menatap wajah Dari dengan seksama. Loh, kamu ini anaknya Pak Heru toh? Cucunya Mbah Warsi? Tanyanya. Suaranya mendadak naik 1 oktav dipenuhi nada tidak percaya. Iya Bu, saya Dari.
Baru datang kemarin sore dari kota, jawab Dari lega, karena akhirnya ada yang mengenalnya. Sekarang saya lagi menginap di rumah nenek. Mendengar kalimat terakhir Dari, senyum di wajah pemilik warung itu langsung lenyap. Tangannya yang sedang memegang bungkusan gula pasir mendadak gemetar, hingga bungkusan itu hampir jatuh. Wajahnya berubah pucat pasi, dan matanya melotot menatap Dari, seolah-olah Dari baru saja mengaku sebagai seorang buronan. Menginap di sana? Bisik wanita itu. Suaranya bergetar hebat. Ia melongok keluar warung memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, lalu mencondongkan tubuhnya mendekati Dari. Dok, kamu waras? Kamu beneran tidur di dalam rumah itu semalam? Sama siapa? Dari mengernyitkan dahi, merasa terpojok oleh reaksi yang berlebihan itu. Ya sama nenek, Bu. Memangnya kenapa? Rumah nenek kok sekarang sepi sekali ya? Warga juga. Sepertinya sebelum Dari sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang lelaki tua berbaju lurik yang sejak tadi berdiri di sudut warung tiba-tiba maju. Ia langsung mencengkeram lengan pemilik warung dengan keras, memotong pembicaraan mereka. Sudah, jangan ngomong sembarangan kamu, Las, gertak lelaki tua itu dengan suara rendah yang penuh penekanan. Tatapannya beralih ke Dari. Sebuah tatapan yang merupakan campuran antara rasa takut yang amat sangat dan belas kasihan. Dok, sebaiknya kamu pulang sekarang. Bereskan barang-barangmu, cari tumpangan keluar dari desa ini sebelum maghrib. Jangan tanya kenapa. Pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Dari yang terpaku kebingungan, lelaki tua itu menarik pemilik warung masuk ke bagian dalam rumah. Lalu menutup pintu warung dengan bantingan keras, meninggalkan Dari sendirian di teras warung yang mendadak terasa mencekam. Peringatan keras dari lelaki tua di warung itu terus berdengung di kepala Dari bak lalat yang mengganggu. Namun, alih-alih pergi, rasa penasaran yang bercampur rasa takut justru menahannya di rumah itu. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh desa ini, dan semuanya berpusat pada rumah limasan tempat ia berada sekarang. Malam kedua pun tiba dengan atmosfer yang jauh lebih pekat. Angin dingin berembun kembali berdesir melalui celah-celah papan, membuatnya bohlam redup di ruang tengah bergoyang-goyang gelisah. Saat Dari berjalan menuju bagian ujung lorong rumah untuk mengambil sapu, langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu yang terletak di sudut paling gelap. Itu adalah kamar terlarang. Dulu, saat Dari masih kecil, kamar itu adalah tempat yang menyenangkan. Nenek sering mengajaknya masuk ke sana untuk melihat kain-kain batik tulis kuno koleksinya atau sekedar menyimpan hasil panen padi yang berbau harum khas pedesaan. Namun kini, kondisi pintu itu berubah drastis. Sebuah gembok besi berukuran besar yang sudah karatan terpasang kaku di sana, mengunci rapat pintu kayu yang permukaannya tampak mulai menghitam dan lapuk. Dari melangkah mendekat, mengamati gembok itu. Entah karena perasaannya saja atau bukan, hawa dingin yang keluar dari sela bawah pintu itu terasa jauh lebih ekstrim. Seolah di balik dinding itu ada sebongkah es besar yang tersembunyi. Nek, Dari membalikkan badan ketika mendengar suara seretan langkah kaki yang familiar di belakangnya. Nenek sedang berdiri beberapa meter di belakangnya, memegang sebatang sapu lidi yang sudah tua. Namun beliau tidak sedang menyapu. Nenek hanya berdiri kaku menatap Dari yang berada di depan pintu terkunci itu. Kamar ini kenapa dikunci rapat sekali, Nek? Padahal dulu kan buat simpan kain, tanya Dari, mencoba mengontrol getaran dalam suaranya. Mendengar pertanyaan itu, gerakan tubuh nenek mendadak terkunci.
Tangan tuanya yang kurus kering mencengkram gagang sapu lidi begitu erat, hingga buku-buku jarinya yang pucat memutih. Untuk pertama kalinya, Dari tidak melihat senyuman kaku di wajah nenek. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis, matanya yang cekung melebar penuh kilatan rasa takut yang amat sangat, sekaligus menyiratkan kemarahan yang tertahan. "Jangan pernah mendekati kamar itu," kata nenek. Suaranya tidak lagi lirih melainkan terdengar berat, dalam dan bergetar parah, seolah-olah ada suara lain yang ikut berbicara dari dalam tenggorokannya. "Tapi Nek, di dalam ada apa? Bau dari sela pintunya juga aneh." "Jangan dibuka, Pramundari," nenek membentak. Suara bentakan itu begitu melengking dan asing di telinga Dari, membuat jantung gadis itu mencos seketika. Nenek kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajah pucatnya di balik helaian rambut putihnya yang berantakan. Lalu berbalik, menyeret kakinya pergi meninggalkan lorong tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dari berdiri terpaku di kegelapan lorong, menatap gembok berkarat itu dengan tubuh yang gemetar. Bentakan nenek barusan justru menjadi konfirmasi mutlak. Ada rahasia mengerikan yang sengaja dikurung dari balik pintu kayu tersebut. Malam itu, alam seolah ikut meneror Dari. Hujan deras mengguyur desa dengan brutal, menyiram atap seng dan dinding kayu rumah dengan suara bergemuruh yang memekakkan telinga. Angin kencang sesekali menghantam jendela kamar Dari, membuatnya bergetar hebat seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang mencoba mendobrak masuk dari luar. Dari bergelung di bawah selimut tipis, matanya terjaga lurus menatap langit-langit. Pikiran tentang bentakan nenek sore tadi dan peringatan warga desa terus berputar-putar, membuatnya mustahil untuk memejamkan mata. Hingga sekitar pukul 1 dini hari, di tengah suara bising air hujan, hawa dingin di dalam kamar mendadak berubah menjadi pengap. Lalu, bau itu datang. Awalnya hanya samar, mirip bau tanah yang terlalu lama tergenang air. Namun hanya dalam hitungan detik aroma itu berubah menjadi bau busuk yang amat sangat menyengat. Bau daging basah yang telah membusuk dan digerogoti belatung selama berminggu-minggu. Bau itu begitu pekat hingga membuat tenggorokan Dari tercekat, memicu rasa mual yang hebat di perutnya. Dari membekap hidung dan mulutnya dengan kaos yang dipakainya. Sumber bau itu jelas bukan dari kamarnya. Bau itu merayap masuk dari celah di bawah pintu kamar, berasal dari lorong rumah. Didorong oleh rasa takut yang bercampur kepanikan karena merasa sesak, Dari memberanikan diri turun dari kasur. Dengan tangan gemetar, ia memutar gerendel pintu kamarnya sedikit, hanya menyisakan celah selebar beberapa sentimeter untuk mengintip keluar. Lorong rumah sangat gelap, hanya diterangi sekilas oleh kilatan petir yang menembus sela-sela ventilasi atas. Namun, di ujung lorong yang gelap, tepat di depan pintu kamar yang terkunci gembok itu, Dari melihat sebuah siluet. Nenek berdiri di sana. Beliau membelakangi Dari, berdiri tegap dan sangat kaku, mengenakan kain kebaya lusuh yang tampak basah kuyup di bagian bawahnya. Rambut putihnya yang panjang terurai berantakan, menutupi sebagian besar punggungnya. Bau busuk yang menyengat tadi terasa berpusat penuh pada tubuh tua itu. Dari menahan nafas, tidak berani membuat suara sekecil apapun. Tiba-tiba, tanpa ada suara langkah kaki, tubuh nenek mulai bergerak. Bukan kepalanya yang menoleh, melainkan seluruh tubuhnya berputar pelan secara kaku seperti boneka kayu yang diputar paksa, menghadap ke arah kamar Dari. Kilatan petir di luar menyambar sekilas menerangi wajah nenek selama 1 detik. Mata nenek terpejam rapat,
Namun dari sela-sela kelopak matanya dan sudut bibirnya yang melengkung ke atas, mengalir cairan kental berwarna kehitaman yang perlahan menetes ke lantai papan. Di dalam kegelapan lorong, setelah kilatan petir hilang, terdengar suara bisikan halus yang menyertai bau busuk itu. "Dok, tidurlah. Jangan lihat nenek." Dari langsung menutup pintu kamar dengan rapat, menguncinya kembali dengan tangan yang gemetar hebat, lalu mundur hingga punggungnya membentur dinding kamar. Jantungnya berpacu, seperti hendak melompat keluar. Sementara itu, bau busuk perlahan-lahan mulai memudar dari balik pintu. Matahari pagi kembali terbit, namun sinarnya yang terik sama sekali tidak membawa kehangatan bagi Dari. Setelah teror bau busuk semalam, ia terbangun dengan tubuh lelah dan kepala yang berdenyut nyeri. Di bawah sadarnya, Dari mulai mencari-cari alasan logis demi menolak kenyataan mengerikan yang ia saksikan sendiri. Mungkin semalam, ia hanya berhalusinasi karena kelelahan, atau bau busuk itu hanyalah bangkai tikus got yang terbawa banjir luapan hujan. Siang itu, untuk menghindari atmosfer rumah yang mencekik, Dari duduk di lincak bambu yang terletak di samping teras. Nenek tidak kelihatan sejak pagi. Beliau mengurung diri di kamarnya tanpa membuat suara sedikit pun. Saat Dari sedang melamun, menatap dedaunan pohon mangga yang bergoyang ditiup angin, sepasang kaki kecil melangkah ragu-ragu memasuki pekarangan. Seorang anak laki-laki berpakaian kaos kumal, berumur sekitar 7 tahun, berdiri beberapa meter di dekatnya. Tangannya memegang sebatang ranting pohon, dan matanya yang polos menatap Dari dengan pandangan takut-takut. Dari mencoba tersenyum, berusaha mengusir ketegangan di wajahnya sendiri. "Halo, siapa namamu, Le? Ada apa?" Anak kecil itu tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah pintu rumah yang tertutup rapat, lalu berjalan mendekat ke arah lincak tempat Dari duduk. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik seolah takut pembicaraan mereka akan didengar oleh dinding-dinding kayu rumah tersebut. "Mbak, sampean cucunya Mbah Warsi yang dari kota ya?" tanya anak itu dengan logat Jawa yang kental. "Iya, betul. Nama Mbak Dari. Kamu rumahnya di mana?" Anak itu mengabaikan pertanyaan Dari. Ia melangkah satu tapak lagi ke depan, mencondongkan tubuhnya sembari mengarahkan telunjuk kecilnya yang gemetar ke arah kebun belakang rumah. Area luas yang ditumbuhi pohon pisang liar dan semak belukar yang rimbun. "Mbak, ibuku bilang kalau sudah siang begini Mbak Dari jangan pernah main atau jalan-jalan ke belakang rumah," kata anak itu. Matanya melebar memperlihatkan ketakutan yang murni. Dari mengernyitkan dahi, rasa janggal kembali menggelitik hatinya. "Loh, memangnya kenapa di belakang rumah? Ada ular ya?" Anak itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Bukan ular, Mbak. Tapi kalau malam-malam, dari balik jendela kamarku yang menghadap ke kebun ini, aku sering melihat ada nenek lain di sana." Jantung Dari berdesir lambat. "Nenek lain? Maksudmu mirip Mbah Warsi?" "Iya, mirip sekali," bisik anak itu lagi. Nafasnya terdengar memburu. "Nenek yang itu badannya kurus sekali, jalannya suka merangkak di antara pohon pisang. Kadang dia juga berdiri di dekat sumur tua sambil nangis panggil-panggil nama Mbak. Tapi ibuku bilang, Mbah Warsi yang asli kan sudah..." "Bagas, ngapain kamu di situ?" Sebuah teriakan melengking dari arah jalan desa memotong kalimat anak itu. Seorang wanita parubaya, ibu dari anak tersebut,
Berlari dengan wajah panik, ia langsung menyambar lengan anaknya dengan kasar, menariknya menjauh dari pekarangan rumah nenek. Seolah-olah tempat itu adalah zona beracun. Wanita itu sempat melemparkan tatapan penuh kengerian dan rasa bersalah kepada Dari sebelum akhirnya menyeret anaknya pergi dengan terburu-buru. Dari ditinggalkan sendirian di atas lincak bambu, menatap kosong ke arah kebun belakang yang mendadak terasa jauh lebih gelap dan sunyi. Seolah semak belukar di sana sedang bergerak-gerak menyembunyikan sesuatu yang sedang mengintipnya. Bisikan anak kecil tadi siang, seperti magnet yang terus menarik kaki Dari. Rasa takutnya kini mulai bercampur dengan keputusasaan untuk mencari kebenaran. Sekitar pukul 4 sore, saat langit mulai meremang tertutup mendung tebal, Dari melangkah ke kebun belakang. Pekarangan belakang rumah itu terasa jauh lebih dingin daripada bagian depan. Pohon-pohon pisang tumbuh terlalu rapat. Daun-daunnya yang layu dan robek saling bertautan menghalangi sisa-sisa cahaya matahari. Di tengah-tengah semak belukar yang rimbun, berdirilah sebuah sumur tua berdinding bata yang sudah berlumut tebal. Sumur itu dulunya menjadi sumber air utama, namun kini kondisinya merana tertutup oleh sebilah papan kayu yang sudah mulai melapuk di bagian atasnya. Langkah Dari berdesir di atas daun-daun kering. Setiap tapakan terasa berat, seolah udara di sekitar sumur itu menolak kehadirannya. Bau tanah basah dan lumut busuk menguar kuat dari sana. Dari berhenti tepat di bibir sumur. Mengumpulkan sisa keberaniannya, ia menggeser papan kayu penutupnya perlahan. Suara derit kayu yang bergesek memecah keheningan kebun. Biur! Dari terlonjak mundur. Jantungnya serasa copot. Suara sesuatu yang sangat berat baru saja tercebur ke dalam air sumur. Padahal tidak ada angin besar, tidak ada buah mangga atau batu yang jatuh dari atas. Permukaan air di dalam sumur yang sedalam beberapa meter itu tampak berguncang hebat, menciptakan riak gelombang yang membentur dinding-dinding bata. Dari menelan ludah yang terasa kesat, ia memberanikan diri untuk melongok kembali menatap lurus ke bawah ke dalam kegelapan lubang sumur. Air di dalamnya berwarna hitam pekat, memantulkan sedikit cahaya langit sore yang kelabu. Perlahan-lahan, riak air mulai tenang. Permukaan air yang sedingin es itu kini berubah menjadi jernih bak cermin, menampilkan bayangan wajah Dari yang pucat dan dipenuhi gurat ketakutan. Namun, keanehan yang membuat darah Dari membeku terjadi di detik berikutnya. Bayangan Dari di dalam air tidak mengikuti gerakannya. Saat Dari masih terpaku dengan bibir terkatup rapat karena syok, sosok bayangan dirinya di permukaan air itu perlahan-lahan mengulas senyuman. Senyum itu melebar secara tidak alami, terlalu lebar hingga sudut-sudut bibirnya nyaris menyentuh telinga, memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan berongga. Dari terpekik, langsung memalingkan wajah dan mundur beberapa langkah hingga punggungnya menghantam batang pohon pisang. Nafasnya memburu. Ketika ia memberanikan diri melihat ke dalam sumur lagi, bayangan mengerikan itu telah lenyap berganti dengan pantulan wajah aslinya yang sedang menangis ketakutan. Dari dasar sumur yang gelap dan dalam, terdengar suara gema tawa cekikikan seorang perempuan tua yang sangat lirih bergaung di antara dinding batu yang lembab. Malam ketiga datang, membawa puncak dari segala kegelisahan yang menumpuk. Dari mengunci diri di dalam kamar sejak jam 7 malam, menolak untuk keluar bahkan sekedar untuk menatap ruang tengah. Ia menyandarkan selembar lemari kayu kecil ke pintu kamarnya.
berharap itu bisa menahan apapun yang berjalan di luar sana agar tidak bisa masuk. Suasana desa di luar berganti menjadi sunyi yang teramat mencekam, seolah-olah seluruh alam sedang menahan nafas. Dari berbaring dengan tubuh diteguk, memeluk kedua lututnya di atas kasur. Sentuhan hawa dingin malam ini terasa berbeda, bukan lagi murni karena cuaca, melainkan hawa dingin yang membawa firasat buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika Andari mulai terkantuk-kantuk karena kelelahan psikologis, sebuah suara dari arah luar membuyarkan kesadarannya. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari jendela kayu kamarnya yang menghadap langsung ke arah kebun belakang. Dari membelalakkan mata dalam kegelapan, itu adalah suara kuku-kuku jari yang panjang dan tajam sedang menggaruk permukaan kayu jendela dengan ritme yang lambat dan berulang. Srek, srek, srek. Dari membeku, seluruh otot tubuhnya menegang, kaku, hingga ia bahkan takut untuk sekedar menghembuskan nafas. Kamarnya berada agak tinggi dari permukaan tanah pekarangan luar. Secara logika, jika ada manusia yang ingin menggaruk jendela itu, ia harus menggunakan tangan atau berdiri di atas sesuatu. Namun, gesekan kuku itu terdengar begitu dekat, seolah makhluk di luar sana sedang menempel erat pada dinding luar rumah kayu tersebut. Tiba-tiba, suara garukan itu berhenti. Keheningan malam kembali berkuasa selama beberapa detik yang menyiksa. Dari memberanikan diri melihat ke arah jendela yang tertutup rapat. Di balik kelambu kain yang tipis, ia bisa melihat samar-samar sebuah siluet kepala berambut panjang yang berantakan menempel pada kaca jendela. Lalu kaca jendela itu bergetar pelan saat sebuah bisikan perempuan tua terdengar menembus sela-sela kayu. Suaranya serak, basah, dan terdengar sangat dekat di telinga Dari. Dari. Gadis itu menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Air matanya mulai menetes karena rasa takut yang teramat sangat. Suara itu benar-benar mirip dengan timbre suara neneknya saat masih hidup dulu. Dari. Jangan buka kamar yang terkunci itu ya, Nduk. Jangan dibuka. Bisik suara itu lagi. Kali ini disusul oleh suara isak tangis yang pilu dan menyayat hati dari luar sana. Dari meremas bantalnya kuat-kuat, suara itu terdengar sangat menderita, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Namun, nalar Dari yang tersisa mencoba memberontak. Jika nenek atau entitas yang mengaku nenek sedang menangis di luar jendelanya yang menghadap ke kebun belakang, lalu siapa sosok tua kurus kering yang sejak 3 hari lalu tidur di kamar depan rumah ini? Matahari pagi tidak lagi membawa rasa lega bagi Dari. Ketika ia menggeser lemari yang menyumbat pintu kamarnya dan melangkah keluar, rumah itu terasa luar biasa senyap. Namun, hal pertama yang disadari oleh inderanya adalah hilangnya bau lembab yang biasa, berganti dengan hembusan hawa busuk yang teramat pekat, tajam, dan menyengat dari arah ujung lorong. Dari berjalan perlahan, dipandu oleh rasa takut yang bergolak di lambungnya. Langkah kakinya terhenti ketika matanya menangkap pemandangan di sudut rumah. Gembok besi berkarat yang selama ini mengunci kamar terlarang itu kini telah tergeletak terbuka di atas lantai papan. Pintunya sedikit renggang, menyisakan celah hitam selebar beberapa sentimeter. Bau busuk yang mirip bangkai basah itu menguar hebat dari dalam sana, membuat Dari harus menutup hidung dengan lengan bajunya demi menahan mual. Jantungnya berdegup begitu keras hingga berdentum di telinganya.
Dengan tangan yang gemetar hebat, Dari mengulurkan jari lalu mendorong pintu kayu itu perlahan. Kriak. Ruangan di dalamnya gelap gulita karena seluruh jendelanya dipaku rapat menggunakan bilah-bilah papan dari dalam. Debu tebal berterbangan di udara yang pengap. Senter dari ponselnya segera dinyalakan, membelah kegelapan ruangan. Cahaya itu jatuh pada sebuah ranjang besi tua di tengah kamar. Di atas ranjang itu terdapat seonggok gundukan besar yang ditutupi oleh kain jarik batik kuno, kain kesayangan milik nenek. Dari melangkah maju, kakinya terasa seberat timah. Setiap jengkal jarak yang terkikis membuat air matanya menetes karena kombinasi rasa ngeri dan firasat yang teramat buruk. Dengan tangan yang gemetar parah, ia meraih ujung kain jarik tersebut lalu menyibaknya sedikit. Dari langsung terpekik, melompat mundur hingga punggungnya menghantam lemari tua di belakangnya. Ponselnya nyaris terjatuh dari genggaman. Di bawah kain itu tidak ada jasad manusia yang utuh. Warga desa memang sudah membawa jasad nenek 2 minggu lalu. Namun, di atas kasur kapuk yang telah menghitam oleh cairan tubuh yang mengering, bergelimpangan belasan potong baju masa kecil Dari. Baju-baju yang dulu sering ia pakai saat berlibur di sana. Yang membuat bulu kuduk Dari meremang sampai ke ubun-ubun adalah kondisi baju-baju itu. Semua pakaian masa kecilnya telah diikat menggunakan tali rafia, dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai boneka manusia berukuran kecil. Di bagian kepala, setiap boneka batu itu tersemat robekan kertas tua berisi tulisan tangan nenek yang gemetar dan tidak rapi, ditulis berulang-ulang dengan tinta hitam yang sudah luntur. Dari, kapan pulang? Nenek kesepian. Dari harus menemani nenek di sini. Bau busuk yang menyengat itu ternyata berasal dari tumpukan sesajen yang membusuk di bawah ranjang. Bunga kantil yang menghitam, pisang yang berulat dan semangkuk darah ayam yang sudah mengental. Kamar ini bukan tempat kejadian perkara biasa. Ia adalah tempat di mana rasa kesepian nenek yang teramat sangat sebelum meninggal telah mengundang sesuatu dari kebun belakang untuk masuk, menjelma menjadi sosoknya, dan menjebak Dari agar tidak bisa pulang lagi ke kota. Dari keluar dari kamar terlarang itu dengan nafas yang memburu dan air mata yang mengalir deras. Penemuan boneka-boneka baju masa kecilnya serta ritual kesepian nenek membuat kesadarannya retak. Ia ingin segera kabur, berlari sekencang-kencangnya meninggalkan pekarangan ini. Namun seolah tahu isi kepalanya, atmosfer di dalam rumah mendadak berubah menjadi sangat pekat dan mengikat. Sejak siang itu, entitas yang meniru neneknya mulai menunjukkan perubahan drastis. Sosok itu tidak lagi sekedar berjalan lambat atau berbicara lirih. Ia mulai bertingkah di luar batas kewajaran manusia. Saat sore hari menjelang maghrib, Dari yang sedang mengemas barang-barangnya di kamar dengan panik tiba-tiba mendengar suara tawa dari arah dapur. Suara itu bukan tawa orang tua yang ramah, melainkan suara cekikikan kering yang bernada tinggi, putus-putus, dan berulang seperti kaset rusak. Ketika Dari mengintip dengan tubuh gemetar dari balik sekat ruang tengah, ia melihat nenek sedang berdiri menghadap dinding dapur yang kosong. Tangan tuanya yang kurus kering tampak menggaruk-garuk permukaan semen dinding hingga kuku-kukunya mengeluarkan darah. Sementara mulutnya terus bergumam tanpa henti diselingi tawa cekikan yang mengerikan. Puncaknya terjadi ketika malam kembali turun mengurung desa. Hawa dingin di dalam rumah melonjak ekstrim membuat setiap embusan nafas Dari membentuk kabut tipis. Dari mendapati pintu belakang rumah terbuka lebar.
Di bawah pendar cahaya bulan yang tertutup awan mendung, ia melihat nenek sedang berdiri di pekarangan belakang. Wanita tua itu membeku tepat di bibir sumur tua, menatap lurus ke dalam lubang hitam yang dalam itu selama berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun, seolah sedang berkomunikasi lewat tatapan mata dengan sesuatu yang berada di dasar air. Didorong oleh rasa putus asa yang memuncak, dari melangkah mendekati batas pintu belakang, ia tidak berani melangkah ke kebun, namun ia harus mendapatkan jawaban. "Nek," panggil Dari. Suaranya bergetar hebat, bercampur antara rasa takut dan sisa-sisa rasa sayangnya pada mendiang neneknya. "Nenek, sebenarnya siapa? Dan kenapa rumah ini jadi seperti ini? Ada apa, Nek?" Sosok yang berdiri di dekat sumur itu tidak langsung menoleh. Tubuhnya tetap kaku membelakangi Dari. Namun, suara serak dan beratnya terdengar bergaung langsung di dalam kepala Dari, mengalahkan suara desir angin di malam di kebun pisang itu. "Rumah ini sudah terlalu sepi, Pramundari," bisik sosok itu. Perlahan, bahunya mulai berguncang memicu suara tangisan yang terdengar amat menderita, namun terdengar sangat palsu di telinga Dari. "Semua orang pergi, ayahmu pergi, kamu tidak pernah datang. Nenek kedinginan di sini sendirian. Temani nenek." Ketika kata "temani nenek" terucap, sosok itu mulai memutar tubuhnya secara patah-patah. Dari tidak sanggup melihat wajahnya lagi. Ia langsung membanting pintu belakang, menguncinya rapat-rapat dan terduduk lemas di lantai dapur sambil menangis histeris. Ia tahu, jika ia bertahan 1 malam lagi di rumah ini, ia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Dari tidak lagi mempedulikan barang-barangnya. Begitu Fajar menyingsing kabur di sela pepohonan, ia langsung berlari keluar dari rumah itu, membiarkan koper dan ranselnya tertinggal di kamar. Kakinya yang tanpa alas menghantam tanah desa yang basah, membawanya pergi sekencang mungkin menuju satu-satunya tempat yang ia harap bisa memberikan jawaban logis dan perlindungan. Rumah kepala desa atau Pak RT. Nafasnya terputus-putus, dadanya sakit seperti terbakar ketika ia sampai di depan sebuah rumah dengan papan nama ketua RT yang terpasang di terasnya. Dari menggedor pintu kayu rumah itu dengan brutal. Pak RT, tolong Pak!" teriak Dari histeris. Pintu terbuka, menampilkan seorang pria parubaya bertubuh tambun yang mengenakan sarung. Begitu melihat Dari yang berantakan, pucat pasi dan menangis dengan tubuh gemetar hebat, wajah Pak RT langsung berubah tegang. Beliau buru-buru menyuruh Dari masuk ke dalam ruang tamu yang untungnya terasa jauh lebih hangat daripada atmosfer rumah neneknya. Setelah diberikan segelas air putih yang tangannya bahkan terlalu gemetar untuk memegangnya, Dari menumpahkan segalanya. Ia menceritakan tentang suara di langit-langit, bau busuk, boneka baju masa kecilnya di kamar terkunci, hingga sosok neneknya yang berdiri berjam-jam menatap sumur tua. Namun, reaksi Pak RT tidak seperti yang Dari bayangkan. Pria itu tidak terkejut mendengar cerita hantu. Sebaliknya, wajah Pak RT mendadak berubah menjadi seputih kertas. Gelas teh di tangannya diletakkan kembali ke meja dengan denting yang bergetar. Beliau menatap Dari dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa ngeri yang amat sangat bercampur rasa tidak percaya. "Dari," suara Pak RT terdengar sangat rendah, nyaris seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan. Kamu yakin selama 3 hari ini tinggal dan tidur di dalam rumah itu?" "Iya Pak."
Saya tidur di sana, nenek ada di sana. Tapi sikapnya aneh sekali. Warga juga aneh saat saya tanya kemarin di warung. Tolong saya, Pak. Dari memohon. Air matanya kembali meluruh. Ruang tamu yang semula tenang itu mendadak diselimuti kesunyian yang mencekam. Hanya ada suara detak jam dinding di rumah Pak RT yang terdengar seolah menghitung mundur waktu. Pak RT menyondongkan badannya ke depan, mencengkram lututnya sendiri dengan erat seolah mencoba menguatkan hatinya sebelum berbicara. Kapan tepatnya kamu datang ke desa ini, Nduk? Tanya Pak RT, suaranya bergetar tipis. 3 hari yang lalu, Pak. Sore hari, naik travel. Pak RT menghembuskan nafas berat. Matanya mendadak berkaca-kaca menatap gadis di hadapannya. Beliau menggelengkan kepala perlahan dengan gurat penyesalan yang mendalam di wajahnya. Ya Tuhan, Dari, Pak RT berbisik pelan. Suaranya syarat akan duka sekaligus kengerian yang membuat bulu kuduk Dari meremang seketika. Nenekmu, Mbah Warsi, sudah meninggal dunia tepat 2 minggu yang lalu. Kata-kata Pak RT menghantam dada Dari seperti sebongkah batu besar, membuatnya seketika kehilangan kemampuan untuk bernafas. Seluruh persendiannya mendadak lemas. Kesunyian di ruang tamu itu terasa berdengung hebat di telinganya seolah-olah waktu dipaksa berhenti berputar. Dari memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sumbang dan hancur. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Itu tidak lucu, Pak RT, bisik Dari. Suaranya tercekat di tenggorokan, mencoba mencari secercah tanda bahwa pria di hadapannya ini sedang bergurau. Saya makan masakannya, Pak. Saya bicara sama nenek 3 hari ini. Nenek semalam berdiri di dapur, Pak. Nenek masih ada di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak RT berdiri dengan langkah berat menuju sebuah lemari kayu di sudut ruangan. Beliau mengambil sebuah map plastik, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dan sebuah ponsel pintar. Dengan tangan yang tenang, namun syarat duka, Pak RT meletakkan benda-benda itu di atas meja tepat di hadapan Dari. Itu adalah surat keterangan kematian dari puskesmas kecamatan lengkap dengan foto dokumentasi prosesi pemakaman yang diambil oleh warga desa 2 minggu lalu. Di dalam foto itu, Dari bisa melihat dengan jelas gundukan tanah merah yang masih basah di pemakaman umum desa dengan papan nisan kayu bertuliskan nama neneknya, Warsi. Nenekmu ditemukan meninggal sendirian di kamarnya oleh warga yang curiga karena beliau tidak keluar rumah selama 2 hari, kata Pak RT pelan. Tatapannya penuh belas kasihan. Kami semua terpukul, Dari. Kami langsung mencoba menghubungi ayahmu saat itu juga. Pak RT menghela nafas panjang, memperlihatkan layar ponselnya yang penuh dengan daftar panggilan darurat yang gagal. Tapi kamu tahu sendiri, ayahmu bekerja di kapal kargo pelayaran internasional. Ponselnya sama sekali tidak bisa dihubungi karena mungkin sedang berada di tengah laut lepas. Ponsel lama milik nenekmu juga rusak parah tersiram air sebelum beliau wafat. Jadi, kami kehilangan semua nomor kontak darurat keluargamu yang lain. Sinyal di desa kita pun sangat buruk setelah badai bulan lalu. Kami tidak punya pilihan selain memakamkan Mbah Warsi dengan layak secara adat desa. Dunia Dari runtuh seada-adanya. Air matanya menetes deras, membasahi lembaran kertas dokumen di atas meja. Tubuhnya bergetar hebat, didera kengerian yang teramat sangat hingga ia harus memeluk dirinya sendiri agar tidak terjatuh dari kursinya. Fakta itu kini terpampang nyata tanpa bisa dibantah lagi. Warga desa menutup mulut dan ketakutan bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tahu rumah itu seharusnya kosong.
Jika nenek yang asli sudah membusuk di bawah tanah pemakaman sejak 2 minggu yang lalu siapa sosok kurus kering, bermata cekung, dan bertubuh sedingin es yang selama 3 malam terakhir ini tinggal, memasak, dan tidur di dalam satu rumah bersamanya? Akal sehat Dari menyuruhnya untuk segera berlari ke jalan raya mencegat kendaraan apapun dan pergi sejauh mungkin dari desa ini. Namun, kenyataan pahit menamparnya. Semua identitasnya, dompet, uang, dan ponselnya tertinggal di dalam kamar lamanya. Tanpa semua itu, ia hanyalah orang asing yang terlantar. Didorong oleh kombinasi rasa putus asa dan kepanikan, Dari nekat melangkah kembali menuju rumah limasan tua itu. Ia hanya ingin mengambil tasnya, lalu pergi selamanya. Langkah kakinya terasa seberat timah saat ia memasuki pekarangan. Hari sudah menjelang maghrib, waktu yang oleh orang Jawa disebut sebagai wanci surup, saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menipis. Langit di atas desa berubah menjadi merah darah yang pekat sebelum perlahan meredup ditelan oleh kegelapan. Kabut tebal yang dingin merayap turun dari lereng perbukitan, bergulung-gulung menyelimuti kebun pisang dan pekarangan, membuat rumah kayu tua di depannya tampak seperti siluet monster yang sedang tertidur. Rumah itu kini tampak jauh lebih gelap, kaku, dan mengancam dari hari pertama ia datang. Ketika Dari sampai di anak tangga teras, suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Suara serangga malam mati seketika. Kriet. Pintu depan yang semula tertutup rapat perlahan bergeser terbuka dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang menariknya dari dalam. Begitu celah pintu terbuka lebar, sebuah hembusan hawa yang luar biasa dingin bercampur bau busuk bangkai yang amat menyengat langsung menyembur keluar, menghantam wajah Dari hingga ia terbatuk. Bau itu kini 100 kali lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Dari melangkah, melewati ambang pintu dengan tubuh yang bergetar hebat. Kegelapan di dalam rumah terasa begitu tebal seolah mampu diraba dengan tangan. "Nek," bisik Dari, suaranya nyaris habis karena ketakutan. Tidak ada jawaban verbal. Namun dari arah luar ruang tengah yang gelap gulita, keheningan itu mendadak dipecah oleh sebuah suara yang sangat familiar. Kriet, kriet, kriet. Itu suara kursi goyang bambu milik kakek yang sudah bertahun-tahun berdebu di sudut ruangan. Kursi itu kini sedang bergerak maju mundur dengan ritme yang lambat dan teratur, menciptakan derit kayu yang bergesek ngilu di tengah kesunyian rumah yang mati. Sesuatu sedang duduk di sana, menunggunya pulang di kegelapan. Setiap jengkal langkah yang diambil Dari terasa seperti berjalan di atas paku. Lututnya gemetar hebat, nyaris tidak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri. Senter di ponselnya tertinggal di kamar, sehingga ia hanya bisa mengandalkan berkas cahaya kemerahan sisa maghrib yang menerobos samar dari sela-sela ventilasi kayu. Suara derit kursi goyang tadi mendadak berhenti ketika Dari melangkah melewati pembatas ruang tengah. Keheningan kembali mencengkeram, menyisakan bau busuk bangkai yang semakin menusuk membuat matanya perih dan berair. Dari menoleh ke arah dapur, dan di sanalah seluruh keberaniannya menguap tanpa bekas. Tubuhnya seketika lemas, jatuh berlutut di atas lantai papan yang dingin. Di bawah pendar lampu dapur yang berkedip-kedip sekarat, sosok itu sedang duduk di meja makan. Posisinya membelakangi Dari, rambut putihnya yang panjang yang biasanya digelung rapi, kini terurai berantakan, hingga menyentuh lantai, menutupi seluruh bagian punggungnya yang tampak melungkur aneh. "Nek,"
Cicit Dari tangannya mencengkeram pilar kayu di dekatnya untuk menahan tubuh agar tidak pingsan. Mendengar bisikan itu, sosok di depan meja makan perlahan berdiri. Gerakannya sangat tidak wajar, patah-patah dan kaku, diiringi suara gemertak tulang yang saling bergeser dengan ngilu dari balik pakaian kebayanya. Lalu sosok itu memutar tubuhnya. Dari menahan teriakan di tenggorokan, matanya terbelalak penuh kengerian yang murni. Di bawah cahaya lampu yang temaram, wajah yang menyerupai nenek itu telah berubah drastis. Kulitnya berwarna pucat kebiruan layaknya mayat yang terendam air terlalu lama. Kedua matanya tenggelam, menyisakan rongga hitam cekung yang kosong tanpa bola mata mengalirkan cairan pekat kehitaman yang merembes hingga ke pipi. Bagian leher hingga dadanya dipenuhi bercak-bercak hitam pembusukan yang mengelupas, memperlihatkan jaringan daging yang telah rusak. Bibirnya yang kering, robek di kedua sudutnya, mengulas sebuah senyuman lebar yang mengerikan, seperti senyuman bayangan yang Dari lihat di sumur tua kemarin. Entitas itu melangkah maju. Kakinya tidak menapak tanah, melainkan menyeret tubuh rusaknya dengan cara yang janggal, seolah-olah kulit tua itu hanyalah topeng sewaan yang kekecilan untuk membungkus makhluk mengerikan di dalamnya. Dari sela-sela bibirnya yang membusuk, keluar suara paro yang berlapis-lapis bergaung memenuhi seisi rumah kayu yang gelap. "Dari, kenapa kamu mau pergi? Bukankah kamu sudah berjanji untuk menemani nenek di sini selamanya?" Suara berlapis yang keluar dari mulut makhluk itu memecahkan sisa-sisa pertahanan mental Dari. Rasa takut mengalahkan segalanya. Ia tidak lagi mempedulikan dompet, ponsel, atau pakaiannya yang tertinggal di kamar. Sambil menjerit histeris, Dari membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya menuju pintu depan. Namun, rumah itu seolah menolak untuk melepaskannya. Lantai papan yang ia pijak mendadak terasa berguncang, dan pintu depan yang tadi terbuka kini membanting menutup dengan keras tepat di depan wajahnya. Brak! Dari mencoba memutar gerendelnya dengan panik, namun besi itu terasa beku dan terkunci rapat dari luar. Dari arah belakang, suara seretan kaki yang patah-patah itu terdengar semakin mendekat. Bau busuk bangkai mendadak mengepungnya dari segala arah, begitu pekat hingga membuat Dari terbatuk-batuk dengan air mata yang mengalir deras. "Jangan tinggalkan nenek sendiri, Dari." Suara itu ini terdengar tepat di sekelilingnya, berbisik dari balik dinding, dari atas langit-langit, seolah rumah kayu itu sendiri yang sedang berbicara padanya. "Dari, temani nenek." Lampu bohlam di ruang tengah berkedip-kedip brutal sebelum akhirnya meledak, memercikkan bunga api kecil dan melemparkan seluruh ruangan ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Dari merasakan sepasang tangan yang sedingin es dan berbau anyir tanah basah perlahan meraba pundaknya dari arah belakang. Didorong oleh insting bertahan hidup yang memuncak, Dari menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk menghantam jendela kaca di samping pintu depan. Bang! Pecahan kaca melukai lengan dan wajahnya, namun Dari tidak peduli. Ia melompat keluar melewati bingkai jendela yang hancur, jatuh berguling di atas tanah pekarangan yang becek. Tanpa mempedulikan rasa perih di tubuhnya, ia bangkit berdiri dan berlari membelah kabut tebal maghrib, keluar dari pekarangan terkutuk itu menuju jalan desa sambil menangis histeris. Ketika ia sampai di batas jalan tanah dan bersiap membelok, sebuah dorongan kuat membuat Dari menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di ujung pekarangan, rumah limasan tua itu berdiri membisu di bawah langit malam yang hitam. Di balik salah satu jendela kamar yang kacanya tidak pecah,
sebuah pendar cahaya kuning redup mendadak menyala sendiri. Di sana, di balik kaca yang buram oleh embun, sosok wanita tua kurus kering itu berdiri. Beliau sedang melambaikan tangan tuanya yang pucat dengan gerakan yang teramat lambat. Sementara wajah rusaknya yang tanpa mata menempel erat pada kaca, mengulas sebuah senyuman lebar yang tidak lagi memiliki sisi kemanusiaan. Ayah Dari akhirnya berhasil dihubungi dan tiba di desa 2 hari kemudian, tepat setelah kapalnya bersandar di pelabuhan terdekat. Pria itu datang dengan guratan duka yang mendalam atas kematian ibunya, sekaligus rasa bersalah yang teramat sangat karena tidak berada di sana saat wanita tua itu menghembuskan nafas terakhirnya. Didampingi oleh Pak RT dan beberapa warga desa yang membawa obor serta perlengkapan, mereka kembali ke rumah limasan itu di siang hari untuk mengambil barang-barang Dari yang tertinggal. Dari sendiri menolak keras untuk ikut melangkah melewati pagar pekarangan. Ia hanya duduk diam di dalam mobil dengan tubuh yang masih gemetar, menatap rumah itu dari kejauhan dengan tatapan kosong. Ketika rumah itu akhirnya dikosongkan, sebagian besar warga desa menyarankan agar bangunan kayu tua itu dirobohkan saja. Mereka takut sesuatu yang terlanjur mendiami rumah itu akan membawa petaka bagi desa. Namun, Ayah Dari menolak dengan tegas. Baginya, terlepas dari teror mengerikan yang dialami putrinya, rumah limasan itu adalah satu-satunya peninggalan fisik yang menyimpan seluruh kenangan masa kecilnya bersama sang ibu. Rumah itu akhirnya dibiarkan berdiri, dikunci rapat dari luar dan perlahan-lahan ditelan oleh rimbunnya semak belukar kebun belakang. Sejak hari itu, tidak ada satupun warga desa, bahkan lelaki pemberani sekalipun, yang berani berjalan melewati pekarangan rumah tersebut setelah azan maghrib berkumandang. Sebab ketika malam mencapai puncaknya dan kabut tebal mulai turun merayap dari lereng bukit, beberapa warga yang melintas seringkali melihat pemandangan yang sama. Lampu di ruang tengah rumah yang sudah diputus aliran listriknya itu mendadak menyala sendiri, memancarkan pendar kuning yang redup kekuningan. Dan jika seseorang cukup nekat untuk melirik ke arah jendela yang menghadap ke jalan, mereka akan melihat siluet seorang nenek berambut putih panjang berdiri kaku di sana, menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang berembun, seolah sedang setia menanti di dalam kegelapan, menunggu keluarganya pulang yang tidak kunjung datang. Karena pada akhirnya kita dipaksa menyadari satu hal yang menyakitkan. Terkadang yang paling mengerikan di dunia ini bukanlah rumah tua yang melapuk, gembok berkarat, atau entitas gaib yang bersembunyi di balik kegelapan, melainkan sebuah rasa kesepian yang teramat sangat dari seorang manusia yang meninggal sendirian dalam sepi. Lalu sisa energinya tetap tinggal di dunia fana, terjebak dalam siklus rindu yang tidak berujung karena terlalu lama menunggu pelukan hangat keluarganya yang datang terlambat.